Belum selesai kasus pelecehan seksual Dr. PPDS Priguna di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Provinsi Jawa Barat kembali diguncang insiden kekerasan seksual oleh dokter spesialis kandungan atau OBGYN di Kabupaten Garut. Bagaimana kronologi kasusnya? Dan ada apa di balik fenomena oknum dokter sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap pasiennya? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pasien untuk terhindar dari kekerasan seksual? Aksi kekerasan seksual pada pasien diduga dilakukan di klinik Karya Harsa 20 Juni 2024, hampir setahun lalu. Di video yang beredar, tampak dokter spesialis kandungan memeriksa kandungan dengan USG di bagian perutnya. Namun di saat yang sama, dokter OBGYN tersebut juga memegang-megang bagian vital lainnya. Atas kasus yang viral ini, Polres Garut dan Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Polres Garut Selasa 15 April langsung mendatangi klinik terkait untuk mengecek lokasi dan meminta keterangan. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Dari hasil keterangan maupun CCTV, betul TKP berada di klinik Karya Harsa di Kabupaten Garut. Tahun berapa itu Pak kejadiannya? Kejadiannya kapan itu Pak? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024. Tugasnya di sini Sekitar 2 tahun, oh 2 tahun. Sejak tahun berapa Bu? 2023 Sampai sekarang, tapi sudah kalau dari dulu sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada keluhan nggak sih di pasien yang disampaikan langsung ke pihak klinik? Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Terkait kasus ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jawa Barat, Lutfi, saat dihubungi Kompas menyebut pihaknya belum dapat memberikan informasi terkait dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter di Garut. Sebab IDI Jabar masih mengumpulkan data dari sesama anggota organisasi di Garut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dokter yang dikenal sebagai sosok dengan strata sosial dan pendidikan tinggi masih memiliki celah untuk melakukan kekerasan seksual? Dosen Hukum Universitas Brawijaya Fahrizal Afandi menuturkan pendidikan tinggi bukan jaminan seseorang memiliki etika dan integritas moral. Apalagi hal ini ditambah dengan relasi kuasa serta pandangan yang masih merendahkan perempuan. Jika pendidikan ditempuh dengan orientasi mengejar nilai akademis, pembelajaran etika serta moral biasanya kerap terlupakan. Catatan lainnya yaitu munculnya kasus-kasus kekerasan seksual belakangan ini bisa jadi juga karena korban berani untuk bicara ke publik. Dari kasus ini pula berarti ruang periksa menjadi tempat yang belum aman bagi perempuan dan dokter menyalahgunakan kepercayaan pasien. Berdasarkan data catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2024 mencapai 445.502 kasus. Jumlah ini naik sekitar 9,77% dibandingkan 2023 sebanyak 401.975 kasus. Bentuk kekerasan seksual dan psikis adalah yang paling banyak dilaporkan. Temuan menarik lainnya dari total tersebut sebanyak 7,09% dari total pelaku merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan aparat negara. Seperti pegawai negeri sipil atau PNS, guru, dosen, aparat penegak hukum, pemerintah, polisi, TNI, tenaga medis atau kesehatan, pejabat publik, hingga tokoh agama. Berkaca dari kasus-kasus ini, apa yang harus kita lakukan sebagai pasien? Laman sexassault.ca yang membantu korban kekerasan seksual di Kanada mencatat, pelecehan seksual dokter terhadap pasien terjadi lantaran dokter seorang diri menangani pasien di ruang pemeriksaan. Nah, pencegahan paling umum yang kerap dilakukan adalah menghadirkan orang ketiga saat pemeriksaan, yaitu perawat, asisten dokter, dan keluarga. Harapannya, potensi kekerasan seksual di lingkungan kesehatan dapat dicegah.